Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama saya Kiki. Dan pagi ini kita bakalan mau bikin teret bros mutiara. Bros ini alhamdulillah ya laris banget dari masa ke masa. Mungkin karena warnanya yang putih. Terus juga bahan mutiara air tawar nih kayak cocok gitu buat dipakai untuk berbagai macam baju. Dan secara teknis bros ini juga sangat mudah dibuat, termasuk teknik yang cukup dasar, jadi cocok buat teman-teman yang lagi mau belajar. Selamat pagi Mbak Intan dan teman-teman yang ada dimanapun juga. Oke, sekarang kita bahas bahannya dulu ya. Untuk bikin bros mutiara wire, desainnya bisa macam-macam, bisa kayak gini, bisa juga yang modelnya buket gitu, kayak apa ya, buket bunga gitu. Nah, tapi intinya kita memerlukan kawat aluminium ukuran 1,5 mm sebagai penampang. Apa sih maksudnya penampang? Nah, jadi di bros-bros yang sebelumnya tuh ya, kita tuh biasanya kalau bikin selalu dikasih alas bros atau sarangan. Nah, sayangnya kemudian bersama waktu sarangan ini semakin sulit gitu ditemukan. Terus kalau cuma ngandalin sarangan kan susah ya jualannya. Akhirnya kita ganti tuh, ada yang pakai kawat, ada yang pakai lempengan bros. Nah, warna dari kawat aluminium sendiri itu ada macam-macam. Ada yang gini warna emas bakar, ada kayak gini warna hitam, ada juga warna yang paling sering saya pakai tuh warna ini, rose gold. Selamat pagi Mbak Novita di Solo. Seneng banget nih Solo ikut hadir pagi ini, bikin-bikin pagi-pagi. Nah, kawat aluminium ini walaupun ukurannya tebal ya 1,5, tapi dia teksturnya lebih lentur dibandingkan dengan kawat jenis tembaga. Jadi apa sih bedanya kawat tembaga sama aluminium? Jadi kayak bagian dalamnya itu kalau dikupas nih ya, ini lebih banyak aluminiumnya, yang satunya lebih banyak tembaganya. Nah, seringkali pertanyaannya kalau kita pakai kawat aluminium adalah, kawat aluminium itu nanti berkarat nggak ya Mbak kalau brosnya udah sering dipakai gitu kan ya. Nah, kawat aluminium ini teman-teman, dia adalah kawat yang dilapisi atau dengan enamel. Jadi kalau dia tuh berkarat enggak, cuma kalau kita kenain benda tajam ya, kita kikis dengan penuh tenaga, nah ini warnanya akan berubah, jadi kayak ada bagian yang lebih putih. Oke, agak susah deh, kayaknya pakai yang hitam aja ya. Jadi karena dia dilapis, maka kawat yang warnanya kawat-kawat kayak gini tuh asli dalamnya tuh putih. Nah, kalau dia kena benda tajam, dia akan kelihatan bagian yang putih. Kelihatan ya. Nah, ini loh yang nah nanti supaya produk kita atau buatan kita itu rapi hasilnya, walaupun kita punya macam-macam tang, jadi perlu dipahami bahwa tang ini hanya sebagai alat bantu ya. Jadi beberapa titik atau tekukan itu nge-wire-nya tetap aja harus pakai tangan gitu. Karena kalau di tang terus kita megangnya juga kebetulan keras, atau kita pakai tang yang tidak tepat guna, otomatis permukaan kawatnya itu bisa luka, terus dia kayak bisa putih tadi kayak yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya yang diperlukan juga adalah kawat super. Jeng jeng jeng. Kadang-kadang ada teman yang nanya ya, Mbak, kawat super tuh sama nggak sih sama kawat monel, sama nggak sih sama kawat stainless? Jadi kawat super ini bahannya sih sebenarnya menurut saya stainless biasa ya, cuma kenapa sih saya sebutnya kawat super? Sebab saya kan kayak punya beberapa supplier kawat gitu ya teman-teman.
Nah ternyata setiap supplier kawat itu punya jenis tekstur kawat yang beda-beda gitu. Mungkin kayak semacam apa ya, komposisi pembuatan kawatnya ya. Dan kawat yang ini tuh yang paling enak banget buat bikin aneka bros, sebab kalau dipeluntir banyak dia juga tetap bagus. Jadi manik-maniknya teman-teman bisa pakai manik-manik yang ada di rumah. Tapi saran saya untuk memberikan hasil yang paling optimal, ya nggak beda jauh lah ya sama yang biasanya saya buat. Lebih baik kawatnya belinya di koleksi Kiki, karena ya gimana ya, kawat ini akan menjadi titik penentu apakah bros kita cukup kokoh atau enggak saat dipakai. Jadi kadang-kadang secara foto tuh tampilannya dia bagus, kayak keren gitu komposisi paduan manik-maniknya, tapi pas dipakai dia kayak klutek-klutek, lemes gitu manik-maniknya, sehingga jadi nggak kuat dan orang kayak mau pakai juga jadi nggak apa ya, jadi nggak pede gitu ya, karena takut lepas. Halo, waalaikumsalam, selamat pagi teman-teman di Jogja, Mbak Amel dan Mbak Dwi ya. Oke, sekarang panjangnya, berapa sih panjang kawat yang dibutuhkan untuk merangkai bros? Nah, untuk kawat super kita pakai aja satu tarikan tangan. Kenapa kok satu tarikan tangan? Sebab kalau kependekan kita akan nyambung bolak-balik. Tapi kalau kawatnya kepanjangan kita harus apa ya, nariknya tuh pelan-pelan, karena dia sangat rawan bundeti keriting gitu ya, kawatnya keriting guys. Aduh maaf ya, bahasa-bahasa ajaib mulai bermunculan. Waalaikumsalam Tegal, halo Mbak Puji, Mbak Ita, wah datang, wah Malang juga hadir, selamat pagi ya teman-teman. Oke, kawat 0,4 supernya dipotong satu tarikan tangan atau sekitar 1 meter ya. Sementara kawat untuk bikin wire-nya biasanya saya pakai warna rose gold, tapi kali ini supaya lebih mudah terlihat saya akan pakai warnanya hitam ya. Nah, kawat ini dipotongnya sekitar 25 cm sampai 20 cm. Kalau teman-teman suka urannya lebih banyak, maka potonglah kawat lebih panjang. Tapi kalau kita lebih suka yang simple, uran tuh ada sekedar buat penampang manik-manik, maka nggak perlu panjang-panjang. Halo Mbak Marvia di Kalteng, selamat pagi. Nah ini saya ceritain ya teman-teman. Sebenarnya desain awalnya tuh saya pengen banget bikin bros yang kayak pegangan gitu. Jadi kayak ada pegangannya, terus di sini ada manik-maniknya, jadi kayak keranjang bunga yang dibawa kemana-mana. Tapi ternyata setelah dibikin agak ruwet ya. Kawatnya banyak banget dan kayak saya bingung gitu naruh mutiaranya di mana. Terus akhirnya yang digambar itu kurang berhasil, dibuang. Enggak sih, nggak dipakai lah ya intinya brosnya. Nah terus akhirnya saya bikin dengan 2 kawat aja. Jadi gini, kawat gini, set, terus ditekuk jadi 2 gini kan. Nah ini sebenarnya kayak pegangan keranjangnya yang pertama saya cita-citakan itu, lalu dipasang di sini terus ditarik ke sini. Oke. Nah ini adalah formula urannya yang sudah saya uji coba. Jadi maksudnya teman-teman tuh nanti pada saat bikin bros di rumah bisa aja mengkreasikan bentuk urannya dalam formasi atau pola-pola yang berbeda. Tapi jangan lupa setiap kali teman-teman bikin selalu dicoba, dipakai dulu kira-kira enak nggak ya. Terus kalau dipakai tuh enaknya dipasang di mana, apakah di leher, apakah di sini ya. Kadang-kadang ada yang pakai kerudung ini dipasang di sini. Terus ada juga yang mungkin dijadikan ditaruh di ring hijab, jadi di bawahnya kain yang ke bawah gitu. Nah kalau kita sudah coba dan kita letakkan di situ dan nyaman, nah itu berarti pada saat kita jual jangan lupa untuk menyampaikan kepada pelanggan kita bahwa gini loh brosnya, gini loh cara pakainya. Terus
ini loh warna-warna baju yang cocok buat dipakai sama bros itu. Sehingga ini akan lebih membantu orang untuk membayangkan bros itu kalau nanti jadi dipakai sama siapa, dijual ke siapa gitu. Kali aja ya ada orang yang suka Pak buat dipakai sendiri, terus aku juga mau jual ke teman-temanku gitu. Begitu dia bisa bayangin orang yang pakai itu kayak gimana, pasti dia akan dengan sukarela jadi reseller produk kita. Nah ini rangkanya teman-teman, ini kawatnya yang 0,4, ini kita lilitin. Arah lilitannya kemana? Bebas, pantas. Kok kayak ini ya undangan upacara pakaian bebas pantas. Nah yang penting adalah tidak lepas. Tung 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 tung. Ya, kita uji cobanya dia tidak lepas. Nah pada saat membuat nanti kita akan menyebut bagian yang ada sisanya di belakang ini sebagai bagian yang belakang dan bagian ini sebagai bagian yang depan ya. Nah intinya setelah kita siapin rangkanya, kemudian kita akan siapkan bahan manik-maniknya. Manik-maniknya apa aja? Yang pertama kita akan pakai manik-manik yang lebar. Itu kita bisa pakai daun kayak gini ya. Atau kita juga bisa pakai kerang, atau kita juga bisa pakai mungkin lempengan gitu, lempengan daun, cam-cam daun gitu. Itu sangat lebar sekali kemungkinan teman-teman untuk memvariasikan bahannya. Dengan bahan yang berbeda, otomatis itu juga akan menciptakan hasil yang berbeda pada desain bros yang kita buat. Jadi kalau misalnya ya, langkahnya sama, begitu daunnya diganti, pasti brosnya jadi kelihatan beda. Nah, pada saat memasang ini selalu pasang dari yang paling lebar dulu, paling besar dulu, kemudian diikuti dengan yang paling panjang. Namun dalam susunan kali ini kita akan menyelesaikan masang yang lebar-lebar semua, kemudian kita selesaikan pasang yang bulat-bulat semua, terakhir baru kita akan pasang yang panjang atau yang menjuntai. Nah ini tadi kawat dari belakang, kita masukkan kawat ke depan, lalu dimasukkan daunnya, lalu kita arahkan lagi kawatnya ke belakang. Ketika kawat sudah di belakang barengan sama yang sisa pertama, selanjutnya kita tahan lalu kita putar. Halo, selamat pagi Mbak ini dan teman-teman. Wah, ada Mbak Na. Halo Mbak Na. Nah, gini ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita kawatnya bukan yang super, kemungkinan tuh kayak apa ya, daunnya tuh kayak kuplak gitu, goyang-goyang gitu. Tapi kalau kawatnya sendiri udah kuat, insya Allah ini juga kawat. Lagi Mbak Elmi, wah Mbak Elmi kayaknya dari Singapura nih ya online-nya. Lagi Mbak Novita, kawat aluminiumnya ukuran berapa? Saya pakai kawat aluminium ukuran 1,5 mm. Kalau misalnya diganti dengan kawat tembaga, maka kawat tembaga sebaiknya berukuran 1 mm ke atas ya. Nah, kalau misalnya kawan-kawan punya kawat aluminium tapi ukurannya 1 mm, bisa nggak dipakai buat bros kayak gini? Bisa, tapi sebaiknya kawatnya didobelin. Karena kalau kawatnya nggak didobelin, kawat aluminium 1 mm itu nggak bisa dijadikan penampang karena dia sangat mudah goyang gitu. Atau sangat lembut. Tidak bisa dijadikan sandaran hidupnya manik-manik. Kok sandaran hidup? Oke, kembali lagi ya. Kawat dari bawah, kawatnya ke atas, masukin daunnya, pindah ke belakang, lalu tahan dan putar lagi. Oke, it's very easy. Hello. Oh, kawatnya kalau kita banyak pelintir bisa ini nggak sih putus nggak Mbak? Gitu. Bisa dong ya, namanya juga kawat Mbak Ria. Cuma nanti untuk taunya dia bisa putus atau enggak, itu memang harus dicoba. Begitu kita pakai kawat yang beda atau kawat yang hari ini misalnya kawatnya beli di tempat saya, terus tiba-tiba di tempat saya kawatnya lagi kosong, terus udah beli aja kawat dari toko sebelah gitu misalnya ya. Terus pas dicoba yang di kawat yang biasa dipakai bisa 8 kali putar, tapi kawat yang ini kok 4 kali putar sudah putus ya. Nah,
begitu kawatnya ganti, maka kita kayak harus nyobain lagi gitu. Ini kekuatan kawatnya di seberapa ya. Nah, kalau misalnya kawatnya itu dipluntir sedikit mudah putus, maka teknik yang akan kita pakai adalah mengulang. Jadi kawatnya ini kayak ulang masuk ke sini, masukkan lagi. Nah, cuma bedanya pada saat nanti keluar itu usahakan kalau pertamanya maniknya dimasukkan gini ya, kawat pertama keluarnya ke arah kiri, maka pada saat masuk lagi kawat kedua keluarnya lebih miring ke arah kanan, sehingga daun yang sama itu dicengkram dari dua sisi gitu, jadi dia lebih stabil. Oke. Sehingga manik-maniknya nggak uglak-uglik ya. Ini another kamus bahasa Jawa yang muncul. Nah, ini begitu daun udah terpasang ya, terpasang dengan kuat kayak gini. Ini tampilan belakangnya teman-teman. Kalau bisa bagian belakang ini jangan terlalu banyak kawat yang muter-muter di sana, nanti penitinya itu jadi kemproh alias ruwet gitu ya belakangnya, jadi kelihatan jorok gitu, sehingga bikin orang yang mau beli kurang pede gitu. Aduh mbak, kawatnya ini kayaknya nanti aku nusuk-nusuk. Nah, ini ya kawan-kawan, ini kita wiring dulu di sini. Nah, pada saat bikin uran itu sebenarnya kita hanya perlu bikin sedikit aja buat pegangan. Diinget ya, jadi nggak harus dari awal sampai belakang sini semuanya diuar pakai tang. Buat pegangan aja. Ini kayak gini. Nah, ini tujuannya apa? Kalau kita nguar pas gini itu pakai tangan, dia pertama dia akan memipih ya. Dia akan memipih kawatnya, terus juga menghindari atau meminimalisasi terjadinya benturan benda tajam sama enamelnya kawat, sehingga kawatnya nggak gampang ngelupas. Terima kasih sekali Mbak Ika. Kalung baru. Gaya ya, pamer kalung. Aduh, semoga tidak membuat teman-teman gagal fokus ya, friend. Nah, ini juga sama. Sekali lagi kita cuman putar sedikit aja. Setelah kita bisa pegang, lalu kita oke, sip ya. Apakah bentuk uarannya harus selalu kayak obat nyamuk begini? Oh, tentu tidak ya. Kalau kawatnya panjang, kita bisa lebih berkreasi dengan macam-macam pola. Tapi kalau kawatnya, nah ini teman-teman, ini ya kalau saya agak keluarkan sedikit tenaga dalam yang saya punya, tenaga dalam, kelihatan ya, itu loh kawatnya sudah mulai kelihatan silvernya alias terkelupas guys. Sedih, I'm so sad. Nah, jadi memang haruslah dengan kelembutan hati. Cuma ya kadang-kadang kalau tangan sudah ala-ala tang gitu ya, megang sedikit langsung deh kawatnya lepas. Oke, ini teman-teman, sip, sudah ya, tinggal satu lagi, lalu kita bikin satu lagi. Oke, ini yang kalau misalnya kawatnya pendek dia bisa. Nah, ini bentuk uarannya bisa bebas pantas. Jadi terserah teman-teman arahnya ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Nah, kalau biasanya kan saya bikin bros kayak gini ya, warnanya itu gold, silver, sama rose gold. Nah, kalau kawatnya hitam, oke juga loh, misalnya kita bikin yang putih sama hitam. Ya, oke. Nah, pada saat masang manik-maniknya, kita pilih terlebih dahulu mutiara yang bentuknya bulat yang akan kita pasang pada bagian tengah. Akan sangat bagus kalau mutiaranya itu bervariasi ya ukurannya. Ini akan memudahkan kita untuk menata. Jadi dia nggak kelihatan terlalu. Mungkin kemarin ada ya beberapa teman-teman yang nyobain bikin peniti dagu mutiara, tapi pakai bahannya itu benar-benar yang bulat semua.
Nah, itu kelihatan berkumpul banget gitu manik-maniknya, dan dia kelihatan tebel. Nah, ini ketika bidang yang dibuat itu kecil, dia nggak kelihatan tebel-tebel banget. Tapi kalau misalnya kita bikin brosnya itu agak lebar, maka ketebalannya itu bisa bikin gini, dan pada saat dipakai jadi nggak nyaman. Jadi lebih baik kita pakai mutiaranya itu ada yang panjang dan ada yang bulat. Ini beberapa mutiara bulat yang saya pakai ya. Oke, lalu yang dipasang adalah yang ukurannya paling besar terlebih dahulu. Ini ukuran 12 mili. Kita masukkan teman-teman ke kawat yang panjang. Nah, pada saat dimasukkan kan kadang-kadang tuh kayak ininya di sini ya, lubangnya tuh di atas. Nah, ini sebaiknya lubangnya kita tata dulu, tarik dikit. Nah, terus sudah ditata supaya dia lubangnya nggak kelihatan, baru kemudian tetap harus diputar. Oke, ini ya, tahan. Pada saat diputar ini ditahan, set, ini terus diputar. Duh, jadi pengen lepas kalung nih, friend. Gara-gara bilang kalungnya bikin gagal fokus. Nah, ini ya. Oke, kalau dia posisinya udah ditata, maka lubang mutiaranya itu nggak akan kelihatan dari atas. Ya, kenapa? Mbak, tapi tetap dong kawatnya kelihatan dari samping. Ya pasti, namanya juga dipasangnya sama kawat gitu ya. Nah, cuma ketika brosnya dipasang di sini, siapa yang mau ngeliatin kawatnya dari samping-samping, kan juga nggak ada ya. Jadi yang penting dari depan terlihatnya rapi. Oke. Nah, kemudian kita kawat dari belakang kita majukan lagi ke depan, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masukkan mutiara yang ukurannya 10 mm. Jadi tadi ada 12 mm. Sekarang kita pakai 10 mm sebanyak 2 buah. Kembali kawat dari atas kita kembalikan lagi ke arah bawah, dan mutiaranya kita susun dulu supaya nggak kelihatan dari depan. Jadi jadi kawatnya kelihatannya dari samping-samping. Nah, pada saat membuat bros ini, bros kayak gini ya, terus terang menurut saya pakai bahan yang mahal atau mutiara air tawar itu justru menghemat dan mempercepat kerja kita. Sebab apa? Setiap langkah itu kan diputer. Nah, begitu kita itu makainya kawatnya yang murah, sintetis, dan kita nggak biasa pakai itu, dia jadi gampang banget bergesekan dan ngelupas. Nah, begitu udah ngelupas, padahal udah dipasang, apa yang harus kita lakukan? Pasti kita akan mengulang lagi ya guys. Nah, tapi kabar baiknya, kalau setiap kali kita pasang itu selalu kita puntir, maka kalau mutiara yang katakanlah tadi ngelupas, cukup kita potong aja mutiara itu satu, yang lainnya tetap aman duduk di tempatnya masing-masing. Oke, udah kelihatan? Nah, ini sekarang saya kasih tahu trik rahasia. Kalau misalnya ini mutiaranya udah nggak bisa dipelintir, alias udah raput banget ya, terus kita tuh kayak nggak menemukan celah, gimana ya cara melintirnya? Apa yang harus dilakukan? Nah, kawat dari belakang kita naikkan ke atas, teman-teman. Ya. Nah, terus kawat ini kita kelilingkan di bawah manik-maniknya. Terus kita tarik. Jadi apa? Jadi di bawah manik-manik yang nggak bisa dipelintir tuh kayak kita bikin pelintiran dari kawat yang panjangnya. Nah, ini dengan cara ini insya Allah mutiaranya itu akan terpasang dengan kuat. Oke. Nggak susah kan? Gampang banget. Oke, yang terakhir kita akan pasang satu lagi manik bulat. Ukurannya kali ini 8 mili, tapi karena dia mutiara tawar, jadi nggak benar-benar bulat ya, jadi agak penceng dikit. Penceng. Ya, agak bengkok-bengkok gitu loh, friend. Maksudnya. Nah, kadang-kadang yang paling sulit dalam membuat bros itu adalah menentukan kapan kita harus berhenti. Jadi kita tuh kayak
pengen masang lagi, pengen nambahin manik lagi gitu kan. Tahu-tahu udah lebar aja manik-maniknya, brosnya jadi kayak gede banget dari yang kita rencanakan. Kalau saya biasanya saya membuat bros itu dengan acuannya adalah peniti. Ketika penitinya udah bisa nggak kelihatan dari depan, nah ini kan masih kelihatan ya penitinya, artinya manik-maniknya kurang. Tapi kalau dipasangin peniti dan penitinya udah nggak kelihatan, artinya bros atau manik-manik yang dipasang sudah cukup, nggak harus banyak-banyak banget, yang penting cukup. Oke, kalau yang bulat ini sudah terpasang semua. Aduh maaf ya, lepas nih. Nampaknya pemegang handphone sudah mulai kehilangan kekuatannya sehingga dia agak goyang-goyang. Maaf ya friend, jadi agak terganggu gitu tampilan layarnya karena handphonenya mau jatuh. Wah, halo Mbak Walia yang sudah belanja manik-manik, makasih ya Mbak. Semoga abis ini langsung dipraktekin. Wah, Medan hadir, kota kelahiranku. Pagi teman-teman, juga Mbak Nia, KNK yang sudah online. Gak apa-apa ya buat yang telat nonton, nanti bisa diputar ulang di storynya koleksi Kiki. Ini kira-kira yang bagian tengah ya. Sekarang kita akan membuat bagian yang panjang atau yang menggunakan mutiara oval. Nah, pada saat meletakkan mutiara yang oval ini juga kita harus pilih yang paling besar dulu. Kemudian yang semakin keluar nanti kita pakai yang lebih kecil. Nah, pada saat memposisikan itu sebaiknya warnanya juga kalau dia gold, jauhkanlah dari yang gold juga gitu ya, lebih ke arahkan yang putih. Ini kenapa? Supaya komposisi warnanya itu nggak ngeblok di satu tempat gold semua, di sisi kanan putih semua, di sisi kirinya ada hitam semua. Ya sebenarnya nggak salah sih, cuma jadi kurang apa ya, penyebaran kurang merata. Apa sih, kok jadi kayak pelajaran geografis zaman dulu ya. Mbak, kawatnya dimasukkan di lubang bunganya kah itu Mbak? Oh enggak Mbak, jadi pokoknya kawatnya itu hanya dilewatkan ke, jadi ini sisi depan, ini sisi belakang. Kawat dari belakang arahkan ke depan, kawat dari depan diarahkan ke belakang, kawat dari kiri diarahkan ke kanan, kawat dari kanan diarahkan ke kiri. Jadi selalu kawatnya itu mengarah bersilangan ya, sehingga dia bisa saling menguatkan ketika ditarik tuh, jadi kayak lebih seret gitu. Seret. Oke, nih ya saya tunjukkan. Ini kan kawatnya dari atas nih teman-teman. Kawat dari atas ditaruh di sini, terus kawatnya kemana? Kawatnya ke belakang. Jadi kayak kawatnya cuma ditekuk gini, ditekuk ke arah belakang. Jadi dia nggak lewat lubang mana-mana ya. Nih, dia lewat antara perbatasan ini. Oke. Terus habis itu dia diputer biasa, tapi ditahan nih kawat sisanya supaya apa? Nggak gerak ya, karena kalau biasanya dia diputer kawatnya tapi kita nggak pegang, dia kayak ketarik gitu. Oke, kemudian nah ini kita masukkan lagi. Nah ini saya tunjukkan ya. Ini kan kawatnya udah di depan lagi nih teman-teman. Kawatnya udah di depan, dimasukkan manik-manik. Nah, ini di ke belakangnya. Oke. Tahan. Nih tahan. Terus. Wah, selamat pagi Mbak Elvi. Mbak Kiki, kalau maniknya pakai manik pasir atau bambu, apakah tekniknya juga sama?
Nah Mbak, ketika maniknya pasir atau bambu dia kan sangat kecil ya. Kalau kita pakai teknik yang sama kurang lebih ya 4,5 jam gitu bisa selesai. Jadi sangat lama sekali, dan untuk harga jual yang kayaknya sayang sih, buang-buang waktu gitu menurut saya ya. Nah akan lebih mudah kalau Mbak pakai manik yang pasir atau manik yang bambu. Itu diuwernya kayak bentuk dimasukin maniknya bambu berapa banyak pluk gitu ya, terus dibentuk uwarnya itu kayak kawat yang memanjang gitu Mbak. Agak susah sih Mbak Priska untuk digambarin kalau dia nggak dipraktekkan ya. Ntar saya nggak punya manik bambu di sini. Jadi saya tunjukkan ya, kira-kiranya kayak gini nih Mbak. Anggaplah yang saya masukkan ini manik bambu guys. Oke, ini ya, anggaplah ini manik bambu ya. Ini kan banyak satu. Nanti kalau dia manik bambu beneran kan dia kecil banget ya, kayak ukurannya kecil gitu, yang biasa buat payet-payet. Nah ini kan dia nanti dipasang kayak gini ya, udah masuk gini. Nah ini kan kawatnya dari bawah. Nah pada saat menurut saya akan lebih baik kalau Mbak bikin ini di sini, di atasnya gini. Jadi kayak di kayak memanjang gini Mbak. Baru nanti diuwer, dikit-dikit diuwer. Nanti dia kayak bentuknya kayak bunga karena dia bertumpuk terus menerus. Dan jangan dibayangkan selebar ini ya, dia pasti lebih kecil. Tapi ini bisa jadi model baru ya friend. Buat teman-teman yang punya manik bentuknya oval nih juga bisa kayak sebuah trik untuk memperindah desain blosnya dan kelihatan lebih lebar. Iya, jadi lucu juga. Makasih loh Mbak Priska sudah memberikan ide ini sehingga dia jadi lebih kelihatan bagus. Halo, selamat pagi Mbak. Oke, kita biarin atau kita lepas friend? Kita biarin, kita lepas. Kita biarin, kita lepas. Biarin aja ya. Oke lah. Ini namanya, ini loh kenapa pada saat kita belajar gini kita jadi kayak dapat ide banyak kayak gini dari masukan teman-teman. Nah makanya kalau teman-teman di rumah sudah mulai agak-agak lancar bikin blosnya, kumpulin aja teman-temannya buat bikin bareng-bareng, karena biasanya pada saat kita ngajarin orang atau berbagi ilmu nanti kita akan mendapatkan insight atau ilmu baru yang bikin kita juga tambah pinter. Oke. Sinyalnya bumerang nggak bisa ya. Baik Mbak Kiki, kalau mau ikut workshop kalung etnik harganya berapa? Harganya 250.000 Mbak. Bisa juga ikut di rumah. Kalau misalnya teman-teman kemarin sudah ikut pas di tabloid nyata dan ingin memperdalam saja, tinggal bawa bahan yang kemarin, bisa datang gratis ke koleksi Kiki. Nanti saya ajarin lagi gitu kayak bagian-bagian yang sulit atau bagian-bagian yang masih kurang jelas, kita buat sama-sama di rumah setiap hari Selasa, karena setiap Selasa saya selalu ada di rumah bikin pagi-pagi. Sering gagal cara taruh manik di tengahnya Mbak, kadang masih ada celah, akhirnya ditambahin manik lagi. Nah bener Mbak Manik, saya sempat jadi kegagalan masang manik di tengah itu Mbak umumnya terjadi karena pada saat melintir pertama itu kurang seret Mbak, jadi kurang deket banget sama daunnya. Nah umumnya kita emang nggak bisa melintar terlalu dekat sebab apa, kayak tangannya nggak nyampe atau takut beset ke manik-maniknya. Nah langkah yang bisa dilakukan apa? Jadi misalnya gini ya Mbak, kalau menurut saya daripada Mbak begitu ininya longgar terus diisi di tengah lagi, lebih baik gini Mbak, kawat ini dikelilingkan ke seluruh manik-manik tapi dari arah bawah, dikelilingin gitu ya, terus ditarik seret sampai dia jadi satu. Nanti akan ketemu tuh tempat di pinggir yang masih kosong. Nah jadi manik-manik berikutnya itu dipasangnya di tempat yang masih kosong di pinggir, jadi bukan ditumpuk di tengah.
Sebab kalau ditumpuknya di tengah itu nanti belum tentu kan dia ukurannya fit ya, pas. Sehingga nanti kayak agak mencungul atau timbul dikit gitu ya. Terus nanti di pinggirnya jadi kelihatan, wah ini harus ditambahin lagi karena kok kayaknya nggak pas. Ini ditambahin lagi, terus jadi tebel brosnya. Sehingga ini yang bikin pada saat dipakai brosnya kayak jadi lebih mudah jumpling ya, atau tegak atau kurang bisa tegak. Oke teman-teman, nah ini kelihatan brosnya setelah ditambahin teknik baru dari Mbak Priska Silya tadi ya, yang kasih manik-manik lebih jauh-jauh gitu. Wow, terima kasih banyak ya teman-teman buat pertanyaan-pertanyaan, saran-saran dan ide-idenya yang bikin acaranya jadi tambah seru nih. Saya jadi menemukan trik-trik baru dalam membuat bros. Nah, nanti jangan lupa ya buat praktek juga teman-teman. Jadi yang praktek bisa. Nah, ini ya. Jadi tadi ini dimasukin, kawatnya ada di belakang, kan dimasukkan mutiara. Terus kawatnya dimasukkan ke depan. Supaya dia ada di sini. Jadi lucu juga ya idenya. Keren di kamu. Nah, nanti tinggal dicoba-coba aja. Pokoknya jangan takut buat eksperimen, friend, karena ya gimana ya, semua penemuan baru itu selalu diawali dengan eksperimen. Aduh, handphonenya geser. Baiklah, kira-kira begini sahabat. Bagaimana? Terlihat cukup jelas? Oke, gampang ya. Berarti kapan ada workshop palung etnik? Workshopnya bisa kapan aja Mbak, alias bisa privat kok di rumah. Jadi asal janjian. Berarti kalau pasang daun kenapa ya kadang-kadang pas udah jadi tiba-tiba ngendor lagi kayak nggak mau tegak daunnya. Nah itu Mbak Tri biasanya terjadi karena apa? Kawatnya itu berubah Mbak tempatnya, sehingga kawat yang awalnya dia di penampang daun ketika dia geser daunnya jadi ikut geser juga. Nah padahal kawat ini fungsi utamanya itu bukan sekedar untuk hiasan ya, tapi untuk menjaga manik-maniknya itu ada tempat sandarannya. Waduh, sandaran hidup bagi manik-manik. Apa sih Mbak, kawat yang hitam itu berapa mili? Kawat yang hitam ini pakai 1,5 mm, sama sih kayak kawat yang ini ya, set. Sama juga sama kawat yang ini, set. Cuma karena warnanya hitam dia jadi kayak visualisasinya kelihatan lebih tebal ya. Tapi kalau kita pakai baju hitam kok kelihatan lebih kurus ya? Apa sih? Oke, selanjutnya yang paling mendebarkan adalah memasang peniti guys. Oke, masang peniti. Nah, sambil kita mau pasang peniti, ini berikutnya adalah membahas trik-trik penjualannya ya. Jadi kalau mau jualan bros kayak gini akan ada bagusnya kalau kita bikin minimum 3 bros yang sama tekniknya, terus kita jejer-jejer gitu di foto. Ini untuk memberikan gambaran ke orang bahwa ini tuh emang sih sepintas mirip, tapi karena handmade nggak pernah benar-benar sama persis gitu. Jadi setiap bros adalah unik. Nah oke. Nah ini teman-teman, untuk masang peniti kita masukkan 1 kawat panjang di lubang peniti paling kanan dan 1 lagi di lubang yang kiri. Oke, pertanyaannya Mbak Dwi, kawat super apakah sama dengan kawat monel? Gini Mbak, sebenarnya untuk memudahkan ya, kawat super itu adalah kawat bros yang dijual di koleksi Kiki. Jadi kalau kawat yang dijual di tempat lain ya mungkin bahannya stainless juga, monel juga gitu, tapi kadang-kadang kayak komposisi kawat pembuatnya itu nggak sama Mbak, sehingga ketika Mbak pakai kawat yang nggak beli di tempat saya susah mengukur berapa putaran yang harus dilakukan karena kekuatan atau ketebalan kawatnya itu akan berbeda-beda ketika
pembuat kawat atau suppliernya itu orang yang berbeda. Nah, untuk memudahkan Mbak praktek pertama kali, Mbak bisa pakai kawat dari koleksi Kiki. Kemudian kalau nanti Mbak kalau punya kawat yang masih dari tempat lain, nanti Mbak sambil kira-kira, oh kalau dari koleksi Kiki kawatnya perlu 5 kali putaran, oh kalau dari yang lain 3 kali putaran, atau demikian kembali. Jadi kayak harus diulang-ulang gitu ya. Oke, ini teman-teman ya. Jadi kawatnya dimasukkan dari kanan, dimasukkan ke kiri, kawat yang dari kiri dimasukkan ke kanan. Maaf Kak, Mbak udah ditanya belum ya, kalau penitinya lubang 2 bisa nggak Mbak? Bisa Mbak, lubang 2 bisa, lubang 3 bisa. Nah, kalau lubang 1 maka arah gerak penitinya yang akan berbeda ya. Jadi karena dia kan kalau dimasukkan lubang yang sama terus, nanti dia keluar masuknya di tempat yang sama dong, jadi bisa nggak akan kepasang penitinya. Nah, kalau penitinya 1 lubang itu nanti dia arah kawatnya melintang gini ya teman-teman ya. Mbak Maha Cinta, iya Mbak, kawatnya nggak pernah putus. Ya putus lah Mbak kalau dipotong pakai tang, nanti teman-teman serem lagi. Apa kawatnya nggak putus-putus? Oke, kebayang ya. Nah, ini masang peniti ini harus dilakukan dengan saran saya sih di saat hati tenang, karena kalau kita terlalu keras itu biasanya penitinya yang bengkok. Tapi kalau kita kelembean nariknya itu kawatnya masih ada sisa sehingga penitinya masih bisa goyang ya. Nah, kalau saya teman-teman biasanya mengelompokkan pekerjaan yang sama untuk dilakukan secara barengan. Jadi gini, misalnya ya, kalau kita ngerjainnya bros cuma 2 atau 3 bros itu nggak terasa sih. Tapi begitu kita dapat pesanan 1 lusin bros, jauh lebih cepat kalau kita gini, potong kawat dulu, selesai. Habis kawat dipotong, terus pasang daun dulu, selesai. Habis pasang daun, pasang manik bulat, selesai. Terus terakhirnya baru pasang peniti barengan. Itu jauh bikin pekerjaan kita jauh lebih cepat dan terstruktur ketimbang kalau kita bikin 1 bros dari awal sampai selesai, 1 bros dari awal sampai selesai, 1 bros dari awal sampai selesai. Itu malah bikin kayak apa ya, kadang-kadang jadi kayak lama gitu loh. Oke, Mbak Kiki nggak pernah bikin anting-anting. Bikin anting-anting banyak juga di share di tutorial website ya, sama ada juga di tutorial YouTube kita. Tapi oke Mbak Gendis, sarannya diterima. Nanti kita bikin anting-anting hijab ya, sekalian mungkin tutorial cara berhijab. Oke teman-teman, ini yang paling penting ya, ketika kawatnya tinggal dikit, pastikan kawat masukkan ke depan kamera dikit lagi, brosnya nggak kelihatan. Nih ya, ketika kawatnya udah di depan, ini ketika kawatnya udah tinggal dikit, kawat ini disembunyikannya di manik-manik. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung gimana cara pasang peniti tadi, itu sama kayak masang kancing baju. Nah, jadi kita kayak benangnya itu dimasukkan kanan kiri. Maaf ya, karena dia warnanya silver dan kalau ini silver jadi agak nggak kelihatan. Nah, ini jadi kelihatan rapi ya teman-teman ya. Kalau cara masang penitinya itu kayak masang kancing baju. Nah, kalau bagian belakang ini rapi, orang itu akan lebih pede saat belanja bros kita. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman, pada saat kita mau nyelesain peniti itu ya, satu lagi tips rahasia ala koleksi Kiki. Terus saya bagikan buat kalian guys. Ini ada lagi nih, di bagian peniti sini nih, ya. Ini kan suka tidur. Nah, ini kita buka dulu, buka, oke. Jadi lebih dilebarin, terus bagian penjepitnya ini kita rapatkan. Nah, ini akan bikin jarum ininya tuh lebih enak, pegasnya lebih bagus.
waktu ikutan WS nyata kemarin lupa nanya kalau memasang rumbai manik-manik di liontin yang dari karton itu gimana. Oh, terima kasih Mbak Elis. Nah Mbak Elis, kalau misalnya nanti bingung, Mbak bawa aja bahan yang kemarin selesai workshop ke tempat kita. Mbak bisa ikut pelatihan tambahan ya, istilahnya gratis dari kita. Bisa hari Selasa pas saya edit di rumah, atau kalau misalnya Mbak kerja dan mau datangnya di hari lain juga bisa. Tapi itu kayak harus janjian dulu ya supaya kita bisa siap-siapin. Oke friend, gimana? Kelihatan? Wah, beras mutiaranya jadi lebih cakep ya berkat saran dan masukan dari Priscilla tadi untuk yang pengen pakai manik pasir. Kira-kira begini sahabat. Nah, kalau kita mau bikin desain yang berbeda, kita cukup ubah di rangka frame-nya ya. Kayak gini nih. Ini kalau dipakai, oke, misalnya kita pakai di sini ya biar kelihatan. Oh ya. Aduh. Bagaimana? Kelihatan? Oke. Aduh, kalau kayak gini nanti kita ngomongnya gini. Hai Bu Ibu. Agak lebay ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau, saya kasih tunjukin. Kalau misalnya kita mau bikin yang modelnya buket, ini kita potong segini. 1. Kepotongnya banyak. 2. 3. Nah, kawat itu kalau bisa nyimpannya di tempat yang kedap udara ya, sebab kalau dia udah terpapar udara luar gitu dia akan tambah keras, jadi kayak susah gitu. Nah, ini ya teman-teman, kalau mau bikin yang model satunya tuh yang kayak buket. Ini 1, kita kelilingkan di sini kayak 1 kali, 2 kali, 3 kali, kayak gini ya. Terus kita bikin sama ini jadi kayak akar-akar atau pegangannya gitu lah ya di bawah sini. Nah, kalau kita pengen tekstur yang pipi ya, ini kita bisa pukul atau pipihkan dia di atas alas yang juga keras sih. Jadi kalau kita mau pakai palu, pastikan bawahnya juga besi sehingga nanti hasil depan, atas sama bawahnya itu bener-bener pipih. Kalau kita malu tung gitu, maksudnya bukan malu gitu, malu kawat tapi bawahnya tuh empuk kayak misalnya kayu atau media lain lah, telenan misalnya itu, nah nanti yang malah bergelombang, dia jadi nggak bagus. Oke, ini bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, terus bagian atasnya gimana? Nah, ini kita 1 geser ke kanan. Gini. 1 geser ke kiri. Nah, nggak apa-apa ya buat yang terlambat, nanti bisa tonton siaran ulangnya. Nanti bisa dilihat sampai 24 jam ke depan sambil siapin bahan mungkin ya. Jadi biar bisa langsung praktek. Oke, kayak gini ya. Nah, ini fokus awalnya, jadi dia kayak daun semanggi gitu. Kita bisa bikin 4 putaran atau kita cukup bikin 3 putaran aja. Nah, jangan lupa ujung-ujungnya tetap harus dibikin kayak obat nyamuk, sebab itu untuk menjaga bagian tajamnya, tidak melukai orang yang pakai bros. Nah, ya. Wah, halo Cikarang. Oke ya, kelihatan ya teman-teman. Ini saya depankan. Nah, ini juga ini. Gampang banget kok. Nanti kalau sudah jadi kawat ini, tinggal kita pasang kawat dengan kawat super ukuran 0,4. Terus kita langsung kasih daun dulu, manik bulat dulu, baru kemudian manik yang panjang.
Selamat mencoba ya di rumah. Jangan lupa kita di tag dengan hashtag bikin 2 pagi 2. Maksudnya bikin pagi-pagi gitu guys. Nah, supaya nanti semakin banyak orang yang melihat hasil karya kamu, karena biasanya orang akan ngecek pakai hashtagnya. Dan siapa tahu ya, dari yang awalnya cuma iseng-iseng nyobain bikin pagi-pagi, setelah mereka lihat postinganmu, mereka jadi pesen dan kamu jadi dapat banyak orderan. Oke? Jadi jangan lupa setiap kali habis lihat dicoba biar tangannya semakin lancar bikin-bikinnya. Gitu dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah bergabung di acara bikin pagi-pagi ya. Nanti kita akan ikutan lagi minggu depan. Mungkin minggu depan bikin kalung kayak gini. Mungkin loh ya, mungkin. Atau mungkin juga bikin anting-anting. Atau ya nanti kita pikirin deh ya minggu depan mau bikin apa. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa lagi.